Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada Allah kita panjatkan puji syukur karena dengan semua nikmat Allah, saya dan adik-adik semua bisa bertemu dalam video kali ini untuk menambah ilmu, karena ilmu sendiri adalah kewajiban kita sebagai orang Islam, harus dicari. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Mencari ilmu itu wajib, kalimatnya faridah itu wajib, sama seperti kewajiban-kewajiban dari Allah yang lain. Jadi mencari ilmu itu wajib bagi setiap orang Islam. Di sini perkenalkan, nama saya Imam, bisa dipanggil Kak Imam atau Ustadz Imam, silahkan. Akan memberikan materi atau ilmu yang juga wajib dicari bagi orang Islam, yaitu ilmu tata cara membaca Al-Quran atau lebih dikenal dengan ilmu tajwid, tata cara membaca Quran. Baik, kalau untuk kelas 7 Bu Siti bilang itu materinya tentang hukum nun mati dan mim mati. Adapun kelas 8-nya hukum mat. Tapi Bu Siti meminta hukum matnya saja. Nanti kalau ada waktu lebih bisa diselipkan hukum nun mati dan mim mati. Baik, untuk memulai materi pada hari ini, kita membuka Al-Quran dulu. Untuk sebelum masuk ke materi, kita membuka Al-Quran. Silakan mau membuka Al-Quran di aplikasi HP-nya atau yang ada kitab Al-Quran di dekatnya, silakan dibuka. Silakan dibuka surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah itu nomor suratnya 2. Setelah surat Al-Fatihah, lalu surat Al-Baqarah. Sudah dibuka? Baik, yang dibuka di aplikasi HP silakan dibuka surat Al-Baqarahnya ayat 13, karena nanti kita akan berkaitan dengan hukumat. Surat Al-Baqarah ayat 13. Baik, kalau sudah semuanya membuka, di sini kita akan mempelajari hukum mat. Mat itu apa? Mat itu artinya adalah panjang. Mat itu artinya adalah panjang. Panjang dalam membaca Al-Quran, dalam melafadzkan panjangnya harokat di dalam Al-Quran. Mat sendiri, hukum mat sendiri itu terbagi menjadi dua bagian. Ada mat asli, yang pertama boleh dicatat, yang pertama mat asli, yang kedua mat far'i. Yang pertama mat asli biasa juga disebut mat tabi'i. Biasa juga disebut mat tabi'i, mat asli atau mat tabi'i. Jadi mat itu ada dua bagian, yang satu mat asli atau mat tabi'i, yang kedua mat far'i. Nah, mat far'i itu artinya mat yang melebihi panjang dari mat asli. Jadi kalau mat asli itu panjangnya hanya 2 harokat, tapi kalau mat far'i itu lebih dari 2 harokat, ada yang 2,5, ada yang sampai 3 harokat. Nah, di mat far'i itu terbagi lagi menjadi 13. Menjadi 13 macam mat. 13 macam bacaan mat. Tapi di sini Kak Imam hanya mengajarkan nanti 3 saja, jadi mat asli dan mat tabi'i, dan mat far'inya nanti 3 macam dulu. Nanti kalau ada waktu lebih kita tambah. Oke, kita yang pertama nomor 1, mat asli atau mat tabi'i. Nah, sudah bawa buku catatan, silakan dicatat. Mat asli atau mat tabi'i yaitu suatu huruf yang dibaca panjang 2 harokat. Dibaca panjang 2 harokat karena ada huruf mat. Huruf mat itu apa saja? Huruf mat itu ada 3. Jadi mat asli, mat tabi'i itu hurufnya ada 3.
yaitu waw, ya, bukan wow tapi waw, terus ya dan alif. Waw, ya dan alif. Kalau biar gampang ingatnya, ui ui ya. Bisa jadi panjang gimana wawnya? Apabila sebelum ada waw mati, itu ada huruf yang berharokat dhammah, huruf berharokat dhammah. Dan yang kedua, ya mati. Sebelum ada ya mati, ada huruf yang berharokat kasroh. Kasroh di bawah ya, garis bawah. Kalau dhammah tadi di atas tapi kayak angka 9 tiduran, itu dhammah. Kalau kasroh itu garis di bawah huruf. Selanjutnya ketiga, huruf alif yang sebelumnya ada huruf berharokat fathah. Huruf berharokat fathah. Dari 3 huruf ini, cara membacanya panjangnya 2 harokat. Kita lihat Al-Qur'annya, yang sudah membuka Al-Qur'an baik aplikasi maupun kitabnya. Kita buka di ayat 13 tadi ya. Ayat 13. Kenapa Kak Imam pilih ayat 13 dan seterusnya? Karena nanti langsung ketemu sama mat, hukum-hukum mat yang selanjutnya. Oke, di ayat 13 di situ ada kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas. Contoh ya sampai situ. Wa idza, nah, huruf za di situ berharokat fathah. Berharokat fathah. Fathah itu garis di atas huruf. Lalu di depannya ada alif. Alif mati, alif yang tidak berharokat. Maka kalimat za di situ adalah matobi'i alif. Kalimat za di situ adalah matobi'i alif. Sampai di sini paham? Jadi ada huruf berharokat fathah, lalu di depan huruf berharokat fathah itu ada alif yang tidak berharokat atau alif mati, maka di situ adalah matobi'i alif. Panjangnya 2 harokat. Beda panjang dengan yang tidak ada alifnya. Jadi seperti 2 huruf sebelumnya, wa i. Wa i di situ tidak ada matobi'i sehingga pendek bacanya, hanya wa idza, dzanya lebih panjang. Bisa dipahami sampai situ? Oke, ini contoh yang matobi'i alif. Selanjutnya di depan kalimat itu wa idza qila, qila. Di situ ada huruf qaf berkasroh ya. Huruf qaf yang harokatnya kasroh. Jadi bacanya qi. Di depannya ada huruf ya mati. Ada huruf ya mati. Sehingga ki yang tadinya pendek menjadi panjang karena ada mat tabi'i ya. Wa idza ki, wa idza ki. Jadi za mat tabi'i alif dan ki mat tabi'i ya, karena sama-sama mat tabi'i panjangnya sama 2 harokat. Wa idza qila lahum aminu. Nah, di kalimat aminu, nu di situ ada matobi'i apa? Iya, ada matobi'i waw. Kenapa? Karena ada nun yang sudah berharokat dhammah, lalu di depannya ada waw mati. Pinter. Ya, wa idza qila lahum aminu. Nah, itu contoh 3 matobi'i atau 3 mat asli dari matobi'i alif di kalimat za, dan matobi'i ya di kalimat ki, dan matobi'i waw di kalimat nu. Wa idza qila lahum aminu. Nah, itu namanya matobi'i alif, matobi'i ya, dan matobi'i waw atau mat asli. Aslinya bacaan panjangnya hanya 2 harokat. Tetapi untuk yang kedua ada mat far'i. Kalau tadi mat asli dan mat tabi'i sudah clear ya, bisa dipahami, itu gampang ya.
Mad far'i itu panjangnya lebih dari 2 harokat. Panjangnya lebih dari 2 harokat. Ada 13 macam. Ada 13 macam yang lebih dari 2 harokat itu. Di sini Kak Imam mengajarkan 3 saja dulu, yaitu mad wajib muttasil, boleh ditulis. Jadi mad far'i ada 13 macam. Yang pertama ada mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil. Yang kedua mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil. Ya. Yang ketiga kita mad arid lis sukun. Mad arid lis sukun. Baik, sudah ditulis. Jadi di mad far'i yang ada 13 macam, kita pelajari 3 dulu yang banyak ditemukan di dalam Al-Qur'an, yaitu mad wajib muttasil, mad jaiz munfasil, dan mad arid lis sukun. Oke. Sudah ditulis? Mad far'i ada 13. Kita pelajari 3 dulu. Yang pertama dari mad far'i. Jadi saya ulang, mad far'i itu adalah bacaan panjang dalam Al-Qur'an yang lebih dari 2 harokat. Yang pertama mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil terjadi di dalam bacaan Al-Qur'an apabila ada mad tabi'i tadi di atas tadi, mad tabi'i waw, mad tabi'i ya atau mad tabi'i alif. Lalu di depan mad tabi'i ini ada huruf hamzah. Ada huruf apa? Hamzah. Ada yang namanya hamzah di sini? Oke, baik. Ada huruf hamzah. Jadi mad tabi'i waw, ya atau alif itu bertemu di depannya ada huruf hamzah. Kita buka di ayat surat Al-Baqarah ayat 13, di situ ada tadi. Di ayat 13 masih ada. Saya baca dulu, dilihat silakan. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas qalu anu'minu kama amanas sufaha. Nah, di kalimat as-sufaha yang terakhir Kak Imam baca, di situ ada huruf ha berharokat fathah, lalu di depannya ada alif menjadi mad tabi'i, betul, menjadi mad wajib mad tabi'i alif. Lalu di depan mad tabi'i alif itu ada hamzah, ada huruf hamzah. Sehingga yang tadi panjangnya 2 harokat ini menjadi lebih panjang lagi. Maka kalau di Al-Qur'an, baik di aplikasi maupun di kitab Al-Qur'annya langsung, itu biasanya ditandai dengan ada seperti garis alis. Seperti garis alis ya di atasnya. Itu artinya bacanya lebih panjang. Bacanya lebih panjang, tidak hanya 2 harokat. Mad wajib muttasil itu dibaca panjang 2,5 alif. 2,5 alif itu kalau diharokatkan menjadi 5 harokat. Jadi bacanya panjang. Saya ulangi. Kama amanas sufaha. Nah, jadi lebih panjang. Lalu ada lagi di depannya lagi. Masih di ayat 13. Ala innahum humus sufaha. Nah, kalau berhenti, kalau dilanjutkan ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Nah, jadi panjangnya lebih dari hanya 2 harokat, bahkan di sini sampai 5 harokat. Bisa ditulis mad wajib muttasil panjangnya 5 harokat. Mad wajib muttasil panjangnya 5 harokat. Ditulis. Nanti Bu Siti tanya. Oke. Contohnya bisa di ayat 13 itu tadi. Di ayat selanjutnya juga masih banyak. Tandanya ada mad tabi'i ketemu huruf hamzah. Lalu di atasnya ada
garis seperti alis. Garis seperti alis itu tandanya mad wajib mutasil. Ketemunya hamzah ya. Oke, satunya, yang kedua, mad jaiz munfasil itu seperti kembarannya mad wajib. Seperti kembarannya mad wajib. Kalau mad jaiz munfasil dia mad tabi'i di atas tadi, mad tabi'i alif, waw atau ya, bertemu alif lagi. Nah, bertemu alif. Sehingga kalau mad tabi'i alif ketemu alif lagi, alifnya jadi 2. Nah, maka jadi lebih panjang. Atau mad tabi'i waw lalu ketemu alif depannya, atau mad tabi'i ya lalu ketemu alif depannya, maka itu menjadi mad jaiz munfasil. Sama seperti di atas tadi mad wajib, tapi kalau mad wajib ketemunya hamzah, kalau mad jaiz ketemunya huruf apa? Alif. Betul. Di ayat 13. Nah, di ayat 13 itu ada. Kita ulangi bacanya. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas. Di mana mad jaiznya? Di kalimat kama a. Nah, di situ ada tanda garis seperti alis di atasnya huruf mim. Nah, kama ma-nya itu mad tabi'i, lalu di depannya ada alif lagi, maka menjadi mad jaiz munfasil. Mudah bukan? Kalau mad wajib ketemunya apa? Huruf hamzah. Kalau mad jaiz ketemunya huruf alif. Mad tabi'i ketemu alif, kalau mad wajib mad tabi'i ketemu hamzah. Terus ada lagi di depannya kama amanan nasu qalu anu. Nah, itu qalu anu. Nah, di qalu itu mad tabi'i waw lalu ketemu alif sehingga menjadi mad jaiz munfasil, ditandai dengan adanya garis seperti alis di atasnya mad tabi'i. Gampang kan nandainya? Gampang ya. Oke. Yang ketiga dari mad far'i adalah mad arid lis sukun. Bisa ditulis yang ketiga, mad arid lis sukun, yaitu berhenti pada akhir kata dan sebelum huruf yang diberhentikan ada huruf mad tabi'i. Nah, jadi mad tabi'i, mad asli yang tadi kita pertama belajar di awal, itu ada di belakang, di akhir ayat. Nah, di akhir ayat atau di akhir kita mau baca. Nah, kita mau selesai baca atau mau berhenti baca, terakhirnya ada mad tabi'i yang harusnya panjangnya hanya 2 harokat menjadi panjangnya masih tetap bisa 2 harokat, bisa menjadi 4 harokat, atau bisa jadi 6 harokat, bisa jadi panjang. Contohnya di ayat 13, di ayat terakhirnya di ayat 13, walakil la ya'lamun. Nah, itu kan mad tabi'i terakhir di akhir kalimat. Tapi bisa dibaca 2 harokat saja, bisa dibaca 4 harokat, bisa 6 harokat. Kita baca yang 2 harokat. Walakil la ya'lamun. Itu 2 harokat. Kita baca 4 harokat. Walakil la ya'lamun. Kita baca 6 harokat boleh. Walakil la ya'lamun. Kalau imam-imam Masjidil Haram biasanya ngambil yang panjang-panjang belakangnya. Jadi bisa untuk nambah nada. Oke, baik. Imam sudah mengajarkan hukum mad beberapa. Mad asli, mad tabi'i. Ada 3 tadi ya. Silakan dicatat untuk resumnya. Hukum mad yang pertama ada mad asli atau mad tabi'i, yaitu ada waw mati, ya mati, dan alif. Kalau alif nggak dikasih sukun, nggak dikasih mati, ya alif aja. Itu mad asli. Lalu ada mad far'i. Mad far'i ada 13, tapi 3 macam saja dulu yang banyak ditemukan dalam Al-Quran, yaitu mad wajib muttasil,
Tandanya mad tabi'i ketemu hamzah. Mad tabi'i ketemu hamzah. Yang kedua, mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil tandanya mad tabi'i bertemu alif. Mad tabi'i bertemu alif. Yang ketiga, mad arid lis sukun. Mad arid lis sukun tandanya mad tabi'i ada di akhir kalimat. Mad tabi'i ada di akhir kalimat. Mudah bukan belajar tajwid? Oke, baik. Untuk sesi ini kita cukupkan sampai di sini. Apabila masih ada pertanyaan bisa diajukan lewat guru PAI baik Pak Amin atau Ibu Siti. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran kita hari ini di hukum tajwid, terutama di hukum mat. Bagi adik-adik semua kelas 7 maupun kelas 8, atas perhatiannya Kak Imam ucapkan terima kasih banyak. Ada kurang dari Kak Imam dalam hal menyampaikan ilmu ini, mohon dimaafkan dan semoga menambah manfaat dalam membaca Al-Quran. Karena membaca Al-Quran harus benar tata caranya. Seperti kita di jalan raya harus tahu rambu-rambu lalu lintas. Kalau nggak tahu, pertama bisa kena tilang, kedua bisa kecelakaan. Nah, begitu juga baca Quran. Kalau tidak tahu tata caranya, membacanya menjadi salah, kedua menjadi dosa. Baik, terima kasih. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.